Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Bagaimana kabar kalian? Selalu bersemangat, jaga kesehatan, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang saya banggakan, kali ini kita akan belajar tentang kelas 3 tema 4 kewajiban dan hakku, subtema 4 kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Pembelajaran 3 dan 4 pembahasannya sebagai berikut: masalah dan penyelesaiannya, kewajiban dan hak, pembagian bilangan, dan kreasi topi. Ini masih menyangkut materi yang kemarin, yang berkelanjutan dengan pembelajaran 1 dan 2. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran kali ini kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan teks 152 sampai 153 di kantor kelurahan. Kalimat saran yang ada pada teks sebagai berikut: setiap anak seharusnya memiliki satu pohon untuk dirawat. Ini berdasarkan buku tema di halaman 152 dan sampai 153. Nah, ini adalah kalimat saran yang dimaksud, ya. Kalian nanti bisa buka bukunya halaman 152 sampai 153 tentang di kantor kelurahan. Baik. Amati gambar halaman 158. Ya, kalau sudah kalian amati, sekarang ada permasalahan. Jajan sembarangan membeli jajanan di dekat tempat sampah yang berserakan. Penyelesaiannya, sebaiknya jajanan itu di tempat yang bersih. Seharusnya sampahnya tidak dibiarkan berserakan. Nah, ini penyelesaian yang pertama. Kalian bisa membuat kalimat penyelesaian berikutnya. Ya, tidak harus sama dengan penyelesaian yang ini. Jadi kalian bisa membuat sendiri, ya, dengan bahasa kalian sendiri. Karena sebuah masalah itu bisa diselesaikan dengan beberapa solusi. Ya, baiklah, kita lanjut. Amatilah kemasan jajanan di bawah ini. Kemasan jajanan mana yang menurut kalian paling baik? Atau dibungkus dengan koran atau kertas yang sudah ada tulisannya. Ini adalah kue. Kemudian coklat yang sudah bungkusnya terbuka. Kemudian roti dengan pegangan kertas. Atau yang ini, donat terbungkus dengan rapi. Nah, kemasan mana yang kalian pilih? Pasti kalian akan memilih yang donat, karena dengan dibungkus rapi maka kuman atau bibit penyakit tidak akan masuk di dalam makanan, dan makanan yang ada di dalam kemasan tersebut tetap dalam keadaan bersih.
kalian pasti tahu sendiri kalau makanan yang dibungkus dengan koran atau kertas yang tertulis, kemudian roti ya yang dibungkus dengan kertas ini terbuka, kemudian coklat, nah ini sudah terbuka, pasti kalian sudah tahu ya. Oke, berikutnya, berhati-hatilah dalam memilih jajanan. Mengapa kita harus berhati-hati? Iya, berhati-hati berarti kita selalu dan peduli terhadap kesehatan kita sendiri. Nah, bagaimana cara memilih jajanan yang sehat? Makanan digoreng dengan menggunakan minyak yang baru, jangan minyak yang bekas yang berwarna sampai berwarna coklat itu ya, itu tidak baik. Biasanya minyak bisa digunakan lagi kalau dalam penggunaan 2 kali, itu tidak apa-apa. Kemudian makanan tertutup rapat, tidak seperti pada tampilan ketiga jajanan ini ya, kue, roti, dan coklat. Makanan harus bersih, makanan masih segar ya, bukan makanan yang sudah basi. Makanan bersih di sini maksudnya makanan yang terhindar dari kuman atau makanan yang dihinggapi oleh lalat, itu makanan bersih. Jadi bukan makanan seperti dicuci, bukan seperti itu, tapi kalau buah itu baru dicuci. Ikan itu juga, daging itu kan makanan harus dicuci dulu supaya bersih. Oke, kita lanjutkan pembahasannya, yaitu kewajiban dan hak berkaitan dengan jalan umum. Nah, ini situasinya sepi ya jalannya, awas jalan berkelok-kelok. Nah, apa kewajiban dan hak kita dengan adanya jalan yang seperti pada gambar ini ya? Jadi kewajiban dan hak yang ada hubungannya dengan jalanan umum ya. Oke, kewajibannya adalah menaati peraturan lalu lintas, menghormati pengguna jalan yang lain. Jadi tidak senang sendiri, mentang-mentang kita bawa kendaraan sendiri. Memberi kesempatan atau jalan pada ambulans. Biasanya sekarang kan banyak itu ambulan di jalan raya. Nah, itu harus diberi kesempatan terlebih dahulu ya, karena urgent sekali, karena sangat penting banget untuk nyampe ke rumah sakit. Dihormati oleh pengguna jalan yang ini tentunya adalah hak ini ya, dihormati oleh pengguna jalan yang lain. Ini bukan kewajiban, mohon maaf Pak Andi salah letak. Jadi memberi kesempatan atau jalan pada ambulans ini kewajiban, tapi dihormati oleh pengguna jalan yang lain ini adalah hak kita di jalan umum. Tidak membuang sampah sembarangan ya. Biasanya kalau kita makan di mobil ya, dengan seenaknya sendiri membuang bekas bungkus setelah selesai makan, dibuang begitu saja melalui jendela. Sebaiknya bagaimana ya, dimasukkan
dikresek di dalam mobil. Nanti kalau sudah parkir atau di tempat yang sekiranya ada tempat sampah di situ, maka kita bisa membuang sampah. Oke. Berkendara dengan sopan, ya, berkendara dengan sopan, tidak ugal-ugalan, ya. Nah, itu adalah kewajiban. Sekarang hak, saya ingatkan lagi tadi ya, hak yang pertama ini dihormati oleh pengguna jalan yang lain. Ini bukan kewajiban ya, ini hak. Kemudian yang berikutnya, mendapat kenyamanan dan kebersihan di jalan. Nah, mendapat kenyamanan dan kebersihan di jalan. Pejalan kaki mendapat kenyamanan dan keamanan. Pejalan kaki pun juga bisa menggunakan jalan umum, ya, yang tidak menaiki kendaraan. Dia harus nyaman dan harus aman. Menyeberang di tempat penyeberangan atau dinamakan zebra cross. Nah, ini hak kita di situ. Kalau biasanya kendaraan itu berlalu lalang sangat cepat, ya. Kalau di tempat-tempat zebra cross atau tempat penyeberangan atau jembatan penyeberangan, itu bisa dimanfaatkan. Itu hak kita untuk bisa menyeberang. Mendapat kenyamanan sesama pengguna jalan. Jadi ini tadi, saling menghormati dan saling menghargai dalam penggunaan jalan umum. Baik, Pak Lurah ingin membuat wilayahnya hijau. Beliau menugaskan setiap rukun tetangga atau RT untuk menanam pohon angsana. Di wilayah itu terdapat 10 RT. Beliau menugaskan 10 RT untuk menanam. Berapa banyak bibit yang dimiliki Pak Lurah? Berapa banyak bibit yang diterima setiap RT? Ini berkelanjutan dari yang kemarin ya, hampir sama. Nah, ini pembahasannya. Berapa kemungkinan pembagiannya? Banyak bibit di kelurahan, banyak bibit untuk RT, dan banyak RT yang ditugaskan. Semisal banyak RT yang ditugaskan itu ada 10, sedangkan banyak bibit di kelurahan adalah 100. Berarti banyak bibit untuk RT adalah, yaitu caranya 100 dibagi 10. Nah, di sini ya, 100 dibagi 10. Berapa banyak bibit untuk RT? 10. Jadi 100 dibagi 10 sama dengan 10. Atau dibalik, 10 dikali 10 sama dengan 100. Jadi banyak RT yang ditugaskan 10 dikali dengan banyak bibit untuk RT 10. Jadi 10 kali 10 sama dengan 100, yaitu banyak bibit di kelurahan. Banyak RT yang ditugaskan adalah 10. Kemudian banyak bibit untuk RT 15. Kira-kira banyak bibit di kelurahan berapa? Nah, tadi ingat, bisa dibolak-balik.
10 dibagi 10, 100 dibagi 10, 10. Dibalik, 10 kali 10 sama dengan 100. Nah, karena ini banyak RT yang ditugaskan 10, kemudian banyak bibit untuk RT adalah 15, maka bisa dikerjakan dengan cara 10 dikali 15 ya. 10 kali 15 sama dengan berapa? 150. Jadi 150 dibagi 15 sama dengan 10. Ya, berikutnya. Banyak RT yang ditugaskan ada 10. Banyak bibit di kelurahan belum diketahui. Banyak bibit untuk RT juga belum diketahui. Jika banyak bibit RT itu adalah 40, maka caranya tadi bagaimana? Iya, 40 kali 10 sama dengan 400. Jadi 400 dibagi 40 sama dengan 10. Oke. Banyak RT yang ditugaskan ada 10. Kemudian banyak bibit di kelurahan belum diketahui. Banyak bibit untuk RT juga belum diketahui. Semisal banyak bibit di kelurahan itu ada 250, maka tadi dibalik. Nah, kalau seperti ini kira-kira dikali atau dibagi? Iya, dibagi, bukan dikali. Ya, beda. Karena yang diketahui yang awal. Jadi 250 dibagi dengan 10. Maka banyak bibit untuk RT adalah 25. Jadi 250 dibagi 25 sama dengan 10. Bagaimana anak-anakku? Ya, kalian ya harus tetap belajar perkaliannya dan pembagiannya ya. Kalian memang harus menghafal perkalian. Oke. Alat dan bahan untuk membuat topi. Nah, kita akan berkreasi untuk membuat sebuah topi. Kemarin kita caranya udah tahu ya. Nah, untuk itu supaya topi yang kita buat nanti supaya lebih menarik, lebih cantik, lebih indah, maka dibutuhkan beberapa alat dan bahan untuk menghiasnya, yaitu yang perhatikan. Ada kertas koran yang kita buat ya. Kemudian ada kertas manila, kemudian ada lem, kemudian ada gunting, ada pita, dan ada contoh daun ya, daun mainan ini. Nah, alat dan bahan ini bisa digunakan untuk menghias topi ini ya. Nggak tahu nanti apa korannya diambil gambarnya atau korannya yang dibentuk sebagai topi kemudian dihiasi dengan pita dan daun, contoh daun ini ya, daun-daunan ini, atau gimana. Nah, kalian bebas untuk bisa berkreasi ya. Dari alat dan bahan mana yang termasuk alat? Alat adalah gunting, lem. Kemudian bahannya apa? Kertas koran atau majalah, kemudian kertas manila, kemudian pita kertas ya ini ya, kemudian daun-daunan. Ini adalah bahan ya. Gunting dan lem adalah alat. Nah, ini semoga kalian bisa memanfaatkannya. Mendapat jajanan sehat
merupakan hak setiap anak. Ya, kalian berhak untuk mendapatkan jajanan yang sehat. Nah, dengan cara apa? Ya, berkewajiban kita adalah mencari atau mendatangi tempat-tempat jajanan yang sehat, makanan yang tidak siap saji, ya, seperti apa itu, kalau kita beli di makanan-makanan seperti di KFC itu kan makanan siap saji. Nah, itu boleh, tapi makan ya enggak setiap hari, ya, 1 bulan sekali atau apa itu enggak apa-apa, tapi kita harus sering makan makanan yang dibuat oleh orang tua kita, ya. Oke. Kita tetap harus berhati-hati memilih jajanan, tadi sudah saya jelaskan, ya. Jadi berhati-hati benar dalam memilih jajanan, karena kalau kita tidak berhati-hati, maka di kedepannya itu akan timbul masalah, pasti akan timbul penyakit. Oke. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini sudah kita selesaikan. Nanti kita sambung lagi dengan pembelajaran tema subtema 4 di PB 5 dan 6, ya. Semoga apa yang kita pelajari tadi bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.